네, 경기력에 있어서는 뭐 우리 선수들이 상당히 잘해줬고 열심히 했다고 평가할 수 있지만 스코어에 있어서는 좀 아쉽다. 우리 선수들이 한 두세 골은 우리가 오늘 넣어줬어야 되는데 그러지 못했던 부분에 대해서는 좀 아쉽지만 이런 것을 개선하면서 우리는 더 앞으로 전진할 것이다. 보시면 되겠습니다. Ya, meski timnas Indonesia gagal taklukkan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Sinteyong tetap puas setengah mati. Ya, meski timnas Indonesia gagal menaklukkan Palestina di FIFA Matchday pada Juni 2023, Sinteyong tetap puas setengah mati. Pelatih asal Korea Selatan itu tetap mengapresiasi penampilan Rafael Struijk meski gagal mencetak satu pun gol. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia gagal meraih hasil maksimal usai ditahan Palestina 0-0. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023 malam. Selepas pertandingan, Sinteyong mengaku tetap puas meski anak asuhnya tidak mampu meraih kemenangan atas Palestina. Juru taktik yang akrab disapa dengan STY ini menilai performa timnas Indonesia sudah sangat apik, namun juga menyayangkan tak mampu memaksimalkan peluang yang ada. Secara performa, para pemain sangat baik untuk hari ini. Ya, disayangkan saja soal skor. Harusnya kami bisa cetak 2-3 gol hari ini, kata Sinteyong dalam konferensi pers pada Rabu. Lebih lanjut, Sinteyong mengatakan timnas Indonesia harus melupakan hasil imbang kalau menghadapi Palestina. Sebab skuad Garuda julukan timnas Indonesia masih punya satu laga sisa di FIFA Matchday pada Juni 2023. Perjalanan kami harus ke depan, lanjut Sinteyong. Selain itu, Sinteyong juga turut optimistis timnas Indonesia akan semakin berkembang dan bisa meraih hasil positif di laga-laga berikutnya. Sebab Mike Lock dan kolegnya terbilang sudah sangat apik bisa menahan Palestina yang notabene memiliki ranking FIFA jauh di atas mereka. Ya pastilah kami akan berkembang dengan maju dan terus ke depan. Sebagai informasi tambahan, selanjutnya timnas Indonesia akan menjamu Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 19 Juni pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Rafael Struijk dan 4 pemain terbaik timnas Indonesia saat imbangi Palestina. Timnas Indonesia bermain baik pada pertandingan FIFA Matchday ini. Tim asuhan Sinteyong itu menorehkan ball possession sebesar 59% dan mencatatkan 6 shots on target. Total, Timnas Indonesia menorehkan 12 tembakan. Tapi, finishing yang buruk membuat skuad Garuda gagal membobol gawang Palestina yang dijaga oleh Rami Hamada. Namun meski gagal meraih kemenangan, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang tampil apik dalam pertandingan ini. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. 1. Elkan Bagot. Elkan Bagot jadi salah satu sosok kunci di lini pertahanan timnas Indonesia dalam partai ini. Posturnya yang tinggi membuat skuad Garuda kerap memenangi duel udara dengan para pemain Palestina. Tak hanya itu, intersep yang dilakukan Elkan Bagot juga apik. Meski menerapkan garis pertahanan tinggi, ia membuat pertahanan skuad Garuda aman. 2. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam menunjukkan kualitasnya dalam pertandingan ini. Sepanjang laga, ia tak lelah menyisir sisi kiri pertahanan Palestina. Tusukan-tusukannya juga begitu mematikan. Mantan pemain PSM Makassar itu juga beberapa kali mengirimkan umpan-umpan berbahaya ke kotak penalti. Berkat Asnawi Mangkualam, sayap timnas Indonesia juga sangat hidup dalam pertandingan ini. 3. Rafael Struijk. Rafael Struijk melakoni debutnya bersama timnas Indonesia pada laga ini. Meski baru pertama kali main, tidak ada rasa canggung dari permainannya, dan ia tampil luar biasa. Berpasangan dengan Dimas Derajat di lini depan, beberapa kali Rafael Struijk sukses membuka ruang bagi para pemain timnas Indonesia. Sayangnya, ia gagal mencetak gol, padahal mendapatkan peluang matang. 4. Mark Klok. Peran Mark Klok di lini tengah timnas Indonesia memang tak perlu diragukan. Selain sebagai distributor bola,
Pemain Persib Bandung ini juga sering membantu lini pertahanan lewat tackle dan intercept. Bersama Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya, Mark Klok jadi mesin permainan timnas Indonesia di laga ini. Daya jelajahnya juga baik, dan ia kerap bertukar peran dengan Marcelino Ferdinand sebagai pembagi bola. 5. Yakob Sayuri. Yakob Sayuri juga jadi pemain yang menonjol pada laga ini. Beroperasi sebagai sayap, ia acap melakukan tusukan-tusukan berbahaya. Tak jarang juga ia masuk ke kotak penalti. Yakob Sayuri sebenarnya punya peluang untuk mencetak gol ke gawang Palestina. Namun, sepakannya gagal berbuah gol. Meski begitu, tusukan-tusukan dan kombinasinya dengan Asnawi Mangkualam sukses membuat tim lawan kerepotan. Timnas Indonesia sejatinya banyak menorehkan peluang. Namun, skuad berjukukan Garuda itu tak bisa merobek gawang Palestina. Salah satu peluang berbahaya timnas Indonesia hadir lewat aksi Yakob Sayuri saat laga memasuki menit ke-55. Saat itu, Yakub Sayuri melesat di sisi kanan dan menggocek satu pemain belakang Palestina. Ia lalu melepaskan tembakan. Namun, penyelesaian akhir Yakob Sayuri tak membuahkan gol seusai digagalkan salah satu pemain bertahan Palestina. Jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Palestina. Timnas Indonesia tampaknya kesulitan untuk menorehkan peluang berbahaya ke area bertahan Palestina pada 10 menit pertama pertandingan. Beberapa kali peluang Timnas Indonesia berhasil diputuskan oleh para pemain bertahan Palestina. Timnas Indonesia baru menebar ancaman melalui tendangan Dimas Derajat dari dalam kotak penalti Palestina pada menit ke-18. Akan tetapi, bola hasil sepakan Dimas Derajat masih mampu dihalau oleh kiper Palestina, Rami Hamada. Tak lama kemudian Dimas Derajat menerima umpan terobosan. Ia lantas meluncurkan bola ke gawang Palestina. Upaya Dimas Derajat nihil hasil. Sebab, Rami Hamada mementahkan tendangan pemain Persikabo tersebut. Menit ke-30, Rafael Struijk mengoper bola ke bagian belakang. Marcelino Ferdinand menyambut dengan melepaskan tendangan ke gawang Palestina. Sayang bagi timnas Indonesia, bola hasil tendangan Marcelino Ferdinand belum bisa bersarang ke gawang Palestina. Setelah itu, Rafael Struijk menendang bola ke gawang Palestina dari dalam kotak penalti pada menit ke-39.